memperbanyak sebuah ibadah lebih daripada takaran. Kata syariat, dibuat zikir itu 33 habis sholat, subhanallah, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, oleh beliau dibuat sebanyak-banyaknya. Ini bukanlah amalan bid'ah. Sehingga dicontohkan perbuatan Nabi, perbuatan sahabat salafus saleh, yang satu rakaat ada sahabat Nabi itu baca Quran, khatam Quran, satu rakaat khatam Quran, bukan satu solat, satu rakaat. Sahabat Utsman bin Affan itu 8 kali khatam Quran sehari semalam. Kita selama hidup 80 tahun dah berapa kali khatam Quran? Ini kita sehat, bisa hadir di Jami' Baitur Rahman untuk melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Semalam saya di WA oleh Tuan Guru, beliau agendanya sangat full hari ini, termasuk subuh ini mesti ke bandar. Maka pagi ini beliau tak bisa mengisi pengajian, saya diminta mengisi pengajian seperti biasa. Kalau beliau tak bisa, saya diminta untuk menggantikan beliau. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam mengaji, selesai Riyadhus Shalihin, dan nanti kita lanjutkan lagi dengan kitab-kitab yang lain, insyaallah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua patut untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sekarang berkumpul karena Riyadhus Shalihin, di akhirat berkumpul di Riyadhul Jannah. Amin. Berkumpul di taman-taman surga, insyaallah. Baik, kita lanjutkan membaca hadis, masih babnya ta'zim hurumatul muslimin, bayani hukukihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab yang menjelaskan tentang kehormatan seorang muslim, tentang bagaimana menjelaskan hak setiap orang muslim, menyayangi dan cinta kasih pada setiap orang muslim. Sehingga masih pembahasan kita bagaimana agama ini mengajarkan kepada setiap muslim agar sayang kepada dirinya, kepada orang lain, kepada semesta. Karena agama ini Allah jadikan rahmat bagi sekalian alam. Agama ini bukan untuk menyusahkan. Agama ini bukan untuk membuat orang berada dalam kondisi sulit, membuat orang putus asa dan pesimis. Tapi agama ini membuat orang berhati gembira, lapang hati, bahagia, dan optimis dalam hidup dunia dan akhiratnya. Maka Imam Nawawi mengumpulkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana sayang dan cinta kepada sesama muslim. Hadis pagi ini adalah hadis yang 230. Betul? Sebelumnya hadis Sayyidah Aisyah yang menjelaskan tentang Rasul itu kadang meninggalkan amal. Beliau suka melakukan amal soleh itu, bagus, sangat positif, sesuai dengan agama. Tapi beliau tak kerjakan. Kenapa? Takut memberatkan umat. Jadi perbuatan baik itu dia sesuai dengan agama. Rasul bisa. Sekelas Rasul itu memaksimalkan diri melakukan bisa. Tapi sengaja beliau tinggalkan. Kenapa? Khasyata ayya'mala bihin nas fayufrada alaihim. Takut nanti dibuat juga oleh umat dan nanti mereka susah karena sudah wajib hukumnya. Contoh kasus sholat di malam bulan Ramadan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi 3 malam atau 4 malam itu sholat di masjid, diikuti sahabat. Beliau tidak suruh, tak perintahkan ikut berjamaah dengan beliau. Beliau sholat, tiba-tiba sahabat datang lalu ikut dengan beliau berjamaah. Setelah 3 malam, sebagai riwayat 4 malam, beliau sengaja di malam berikutnya tak keluar dari rumah untuk sholat ke masjid. Supaya apa? Jangan sampai sahabat ikut lagi jamaah. Kalau nanti sahabat ikut terus jamaah,
nanti diwajibkan Allah, sehingga malam setiap bulan Ramadan wajib salat malam. Maka hukum salat tarawih Nabi khawatir menjadi wajib, biarlah dia menjadi ibadah sunnah. Siapa umat yang bisa mengoptimalkan, buatlah. Yang tak mampu, dia tak mesti mengerjakan seperti mampunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sayang Nabi kepada kita. Maka saya ingatkan di awal, agama ini bukan ikut perasaan, tapi agama ini ikut bagaimana aturan Allah, bagaimana petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anha qalat, hadis ini juga diriwayatkan melalui jalur Sayyidah Aisyah, semoga Allah ridhai beliau. Nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Nabi melarang mereka, para sahabat, untuk puasa yang berkesinambungan. Hari ini puasa, sore mestinya berbuka, dia tak berbuka, sambung esok lagi. Sehingga 2 hari, 3 hari tidak berbuka. Siang malam puasa. Rasul melarang puasa macam itu. Semestinya kalau sudah matahari tenggelam berbuka puasa. Sahabat tidak. Dilanjut oleh mereka, esok sambung lagi. Nabi larang semacam itu. Rahmatan lahum. Ini alasannya. Rahmatan lahum, karena sayang dengan mereka. Sebab kalau siang puasa, lanjut juga malam puasa, esok puasa lagi, tidak kuat. Fisik kita tidak kuat. Faqalu, sahabat protes. Mereka tak terima. Kok bisa dilarang wahai Rasul? Innaka tuwasil. Bukankah engkau melaksanakan puasa wisal yang engkau larang kepada kami? Engkau buat tapi kami engkau larang. Engkau kerjakan, kami tak boleh. Mestinya kalau engkau kerjakan, kami juga boleh. Kalau engkau lakukan, kami juga bisa. Tapi kenapa engkau larang? Qal, Nabi jawab, inni lastu kahayatikum. Aku tak sama macam kalian, tak seperti fisik kalian, tak seperti keadaan kalian. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Saya malam hari, ketika saya istirahat, ketika saya bermalam, saya dikasih makan oleh Allah, saya dikasih minum oleh Allah. Kalian tak bisa macam itu. Sehingga kalau kalian tak puasa, kalau kalian puasa tak berbuka, nanti kalian lemah. Sehingga puasa kalian bisa maksimal, ibadah lain tak bisa. Seperti ibadah dengan keluarga, sosial, dan hal-hal lainnya. Maka Nabi SAW tidak ingin memberatkan umat, tak ingin menyusahkan umat. Jangan sampai satu ibadah dikerjakan bisa mati-matian, ibadah yang lain tak dibuat. Tapi buatlah ibadah yang gunanya untuk diri pribadi, gunanya untuk keluarga, untuk anak, untuk tetangga, untuk masyarakat sekitar. Karena agama kita ini bukan agama yang fokus ruhaniyah setiap orang. Bukan agama yang fokus bagaimana seorang hubungannya hanya dengan Allah. Tapi agama kita mengajarkan zahir batin. Hubungan dengan diri, dengan keluarga, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan orang banyak. Maka jangan sampai ibadah ini satu itemnya atau satu bentuk ibadahnya sangat menonjol, ibadah yang lain tak kita buat. Solat sunnahnya bagus, tapi puasa tidak. Puasanya bagus, solat tidak. Jangan. Tapi buatlah setiap ibadah dengan porsi yang diajarkan syariat. Buat yang fardunya, tambahkan dengan yang sunnahnya, lengkapi dengan adabnya. Solat sendiri cukup, tapi buatlah berjamaah. Berjamaah cukup, buatlah yang sempurna, safnya lurus, safnya rapat, dan dikerjakan dengan khusyuk. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi larang umat berbuat amal yang amal itu adalah amal hebat. Terbayang kalau orang siang malam tak makan tak minum, dia tak akan mudah terbawa oleh nafsu.
dia tidak akan mudah mengantuk, sehingga dia tidak banyak tidur, dia tidak akan membenturkan syahwat. Cuma Nabi SAW tak mau umat macam itu. Sama dengan hadis sebelumnya, dia suka sebuah amal, pengen juga melakukan, cuma takut kalau nanti umat ikut dan wajib bagi umat. Sama dengan puasa wisal, takutnya nanti wajib bagi umat. Maka kita temukan dalam banyak hadis, dalam safar ketika ada sahabat kesulitan berat puasa sekaligus safar, Nabi justru suruh batalkan puasa. Sehingga kata Nabi, laisal birra, tidaklah bentuk kebaikan as-shaumu fis safar, kalau orang dia tetap berpuasa ketika safar. Kenapa? Ini bagi orang yang safar itu menyusahkan dia, safar itu memberatkan dia. Tapi bagi orang safar itu dia bisa lakukan, puasa juga bisa dia buat, tidak kurang apapun dia buat, fisiknya tetap kuat, buatlah sambil safar tetap puasa. Karena kalau saat safar di bulan Ramadan kita tak puasa, mengganti luar Ramadan lebih berat lagi. Di saat kita puasa, orang juga puasa, kita tak puasa karena uzur. Itu mengerjakan puasa saat orang lain puasa saja kadang berat, apalagi saat di luar Ramadan hanya kita yang puasa, berat. Sehingga kalau ada orang yang ketika Ramadan dia punya uzur tapi bisa untuk tetap puasa, boleh dia kerjakan. Contoh orang musafir, termasuk sholatnya, kita pergi ke Sumbar, kita pergi ke Jakarta, sholat safarnya dengan jamak dan qasar bisa, sholat adanya juga bisa, setiap waktu juga bisa sholat. Silahkan buat satu di antara dua yang bisa dibuat, mau di jamak mau di qasar silahkan, atau tak jamak qasar silahkan, atau jamak saja tak di qasar, atau qasar saja tak di jamak juga silahkan, selama memenuhi syarat boleh jamak dan qasar. Maka agama tidak ingin memberatkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ingin memudahkan kalian, bukan menyusahkan kalian. Jangan sampai malam ini, hari ini ibadah kita hebat betul, esok tak ibadah. Jangan sampai malam ini semalam suntuk ibadah, esok malam tak lagi tahajud. Agama ingin setiap malam ibadah, setiap hari ibadah, dan buatlah proporsional. Sehingga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dikatakan, halakal muta'annitun, celaka orang-orang yang ketika agama ekstrim beragama. Macam contoh tadi itu, siang puasa, malam tak berbuka, lanjut untuk puasa esok lagi. Sehingga 2 hari, 3 hari tak buka puasa. Setelah 2 atau 3 hari baru buka puasa, esok ulang lagi puasa, malamnya tak berbuka, sambung lagi. Nabi melarang, jangan macam itu, kata Nabi. Kemudian disebutkan bahwa Nabi dikasih makan oleh Allah, dikasih minum oleh Allah. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa maknanya bukan Nabi SAW dikasih makan menu berbuka, menu makan nasi, menu makan kurma, bukan. Tapi Nabi SAW sibuk berzikir kepada Allah, sehingga sibuk berzikirnya menjadi makanan jiwa, sehingga tak terasa haus dan lapar. Kita tak bisa macam itu, karena bagi sebagian orang zikir itu adalah makanan jiwa yang mencukupkan untuk kebutuhan badan dan rohaniahnya. Sebab diri kita ini ada rohani, ada jasmani. Ketika rohani terpenuhi, jasmani dan rohani juga ikut terpenuhi. Maka Nabi SAW, beliau ketika itu bukan dikasih makan dan minum seperti menu-menu yang menjadi menu kita, tapi Allah jadikan kesibukan beliau dengan zikir, dengan ingat kepada Allah, yasuddu masaddat ta'am wasyarab. Dia karena zikir, sibuk dengan zikir, sibuk dengan Allah, sibuk khusyuk dengan Allah, tak lagi ingat makan, tak lagi ingat minum. Maka Nabi SAW zikirnya banyak, tidak hanya 100 sehari, tak hanya 1000 sehari. Kalau orang suluk itu membaca subhanallah, membaca zikir Allah itu sampai 70.000 sehari ketika mereka bersuluk. Nanti harian 5.000 sehari.
Nabi tak lagi 70.000, lebih banyak daripada 70.000. Kenapa? Tanamu aini, mata aku tidur, wala yanamu qalbi, hati Nabi tak tidur. Apa yang lakukan Nabi ketika hatinya tak tidur? Zikir kepada Allah. Kita jangankan tidur, jangankan bangun, jangankan tidur, saat bangunnya tak berzikir. Nabi jangankan bangun, tidurnya saja zikir. Sehingga kalau orang bertanya, Ustaz, kita berzikir kalau hitungan puluhan ribu sehari boleh atau tidak? Itu Nabi tak berhenti zikirnya. Sahabat Abu Hurairah tak akan tidur malam hari kecuali berzikir 12.000 sebelum dia tidur. Subhanallah, 12.000. Ini kita belum sampai segitu. Sehingga kadang-kadang lebih 100 dia berzikir dan dianggap bid'ah. Kan ada yang macam itu kan? Tak boleh zikir dengan angka yang tak terhingga dan segala macam. Sehingga ada ulama India, ahli hadis, menulis kitab Al-Ikthar min at-ta'abbud laisa bibid'ah. Membuat ibadah itu banyak sekali. Solat sepanjang hari diisi solat, sepanjang malam diisi solat, enggak ada yang lain. Memperbanyak sebuah ibadah lebih daripada takaran, kata syariat. Dibuat zikir itu 33 habis solat, subhanallah, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, oleh beliau dibuat sebanyak-banyaknya. Ini bukanlah amalan bid'ah. Sehingga dicontohkan perbuatan Nabi, perbuatan sahabat salafus saleh, yang satu rakaat ada sahabat Nabi itu baca Quran, khatam Quran. Satu rakaat khatam Quran. Bukan satu solat, satu rakaat. Sahabat Utsman bin Affan itu 8 kali khatam Quran sehari semalam. Kita selama hidup 80 tahun dah berapa kali khatam Quran? Atau hidup sudah usia 28, usia 38, sudah berapa kali khatam Quran dalam hidup? Bukan dalam sebulan, bukan dalam 1 kali Ramadan, seumur hidup kita. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang bertanya, zikir dengan sangat banyak tanpa ada batas, tak terhitung jumlahnya, boleh atau tidak? Rasul sudah mencontohkan. Mata tidur, hati tak tidur. Sehingga ketika hati tak tidur tadi itu, rasa haus dan lapar tak lagi terasa oleh Nabi, teralihkan oleh zikir kepada Allah. Kita tak mampu macam itu. Nabi mampu. Maka Nabi melakukan, sahabat tak dibolehkan. Kenapa? Rahmatan lahum, sayang dengan sahabat. Jangan sampai menyusahkan, jangan sampai melakukan ibadah di atas kemampuan mereka. Dalam syariat kita bahkan, kalau ada ibadah itu di atas kemampuan kita, diberikan keringanan. Apa keringanan? Rukhsah. Contoh, dalam safar, solat di jamak, di qasar. Ketika tak mampu menggunakan air karena sakit dengan rekomendasi dokter, atau karena tak jumpa air, boleh tayamum. Ketika kita dalam solat tak mampu berdiri, bagian yang tak mampu berdiri kita buat duduk. Saya ingatkan Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita dalam solat hanya tak mampu berdiri lama, maka yang diberi diskon, dispensasi, tak berdiri lama-lama, sehingga boleh duduk saat kita tak mampu lagi. Cuma rukuk dan sujud tetap normal, karena yang tak mampu cuma berdiri lama, bukan semua gerakan solat. Jangan sampai kita tak mampu berdiri lama, semua solat dari awal sampai akhir duduk, batal solat macam itu. Syariat memberikan keringanan sesuai dengan yang perlu diringankan. Jangan sampai yang tak perlu diringankan juga kita buat ringan, batal solat macam itu. Saya ulang, kita ni mampu rukuk normal, mampu sujud normal, tapi berdiri lama-lama tak mampu. Kalau berdiri lama kepala pusing, tiba-tiba jatuh, maka boleh orang macam itu berdiri dia sebentar lalu duduk, nanti rukuk dan sujudnya normal. Jangan sampai semua solat dibuat duduk. Jadi jangan salah paham, boleh duduk ketika tak mampu berdiri.
Bagian yang tak mampu diberikan keringanan. Bagian yang mampu buatlah sesuai mampunya kita, seperti sholat normal biasa. Maka syariat ketika urusan atau perkara agama, melaksanakan agama di atas kemampuan kita, diberikan keringanan. Makanya ada kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kondisi di atas kemampuan normal kita untuk melaksanakan pelaksanaan agama menghendaki adanya keringanan. Kata Imam Syafi'i, al-amru idza dhaqa ittasa'. Pelaksanaan agama ketika terasa sempit, ketika terasa berat, dia menjadi lapang dengan sendirinya. Maka ada dispensasi dalam syariat, sehingga kadang-kadang yang haram menjadi boleh ketika kondisi darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi emergensi, kondisi kita tak bisa lagi apa-apa, yang bisa dimakan cuma haram, tak ada yang halal, boleh makan yang haram biqadriha, sekadar memenuhi kebutuhan darurat saja. Maka syariat kita menghendaki kemudahan, keringanan. Jangan mempersulit diri sendiri, jangan membunuh diri sendiri dengan ibadah. Kalau ada orang akhirnya overdosis, kalau bahasa kampung kita sampai terbalik kaji. Tahu terbalik kaji? Apa bahasa Indonesia terbalik kaji itu? Ada enggak istilah lain dalam bahasa Indonesia? Kalau bahasa kita terbalik kaji. Sehingga saking dia terobsesi dengan ibadah, dia akhirnya salah memahami agama, akhirnya gila. Itu ada orang macam itu. Yang salah bukan konsep agama, yang salah bukan ajaran agama, dianya yang salah memperlakukan dirinya dalam melaksanakan agama. Jadi saya ulang, kalau ada orang sampai tabalik kaji, sampai gila gara-gara melaksanakan agama, yang salah orangnya bukan ajaran agama. Maka kadang-kadang ada yang menganggap tak boleh belajar tasawuf, tak boleh dalam-dalam betul belajar akidah, nanti gila. Bukan masalah belajar tasawuf, belajar akidahnya, orangnya bermasalah. Sejak dahulu banyak pakar dalam tasawuf, banyak pakar dalam akidah, tak gila-gila. Punya karya, punya murid banyak, punya pengikut banyak, sampai sekarang karya mereka dikenal, dipelajari. Bahkan ulama-ulama akidah itu dulu ketika mereka menulis di abad ketiga Hijriah, abad 15 masih dipelajari. Tak gila-gila. Orang yang mengaji kitab mereka sejak abad 3 sampai abad 15 tak gila. Yang masalah orangnya, bukan ajaran agamanya. Kan kadang-kadang kita ini takut-takuti, jangan belajar tasawuf, jangan belajar akidah dengan betul, gila nanti. Enggak ada ilmu buat gila. Yang gila itu orangnya yang bermasalah. Sekali lagi saya ulang, yang bermasalah orangnya, bukan ajaran agama. Dan hati-hati, kalau yang bermasalah orangnya jangan digeneralisir, jangan dihukumi agama semuanya yang salah. Sama dengan Masjid Jami' Baitur Rahman ini. Kalau nanti ada yang kehilangan sendal, jangan pula dianggap jamaah pengajian Riyadhus Shalihin pencuri sendal. Jangan-jangan yang ngambil sendal itu ada orang lewat, dia mau pergi kantor, pergi sekolah, ngantar anak, di rumah hilang sendal, sehingga dia ke depan masjid, ditengok-tengok sendal, mana yang cocok dengan kaki dia, rupanya dapat pula sendal ustaz, sendal baru pula. Pulang ustaz pengajian, apa nih jamaah Riyadhus Shalihin, jamaah Jami' Baitur Rahman, pencuri sendal. Yang salah cuma satu orang, yang salah cuma oknum tadi. Jangan sampai semuanya dihukumi salah. Begitu juga dengan amaliyah yang lain. Di dalam Islam kita disunahkan ziarah kubur. Dalam Islam diajarkan bahwa satu tempat di antara tempat yang banyak rahmat Allah turun adalah di tempat kuburan orang-orang saleh. Itu sebabnya sejak dahulu sahabat Nabi, ulama salaf, ulama-ulama yang ilmunya dalam, hafal Quran dan hadis, mereka kalau berdoa di kuburan orang-orang saleh. Kenapa? Rahmat Allah banyak turun di situ.
Karena rahmat Allah banyak turun situ, berdoa di situ. Datanglah orang bodoh, ketika berdoa di situ salah. Jangan dihukumi berdoa di kuburan orang saleh salah, syirik, gara-gara salahnya orang bodoh. Cukup orang bodoh ya disalahkan, jangan pula semuanya dihukumi salah. Paham? Kalau ada yang berpikir macam itu cara orang orientalis. Orientalis itu dikajinya ajaran Islam, dicarinya titik lemah, lalu titik lemah itu digembosinya, diangkatnya menjadi wacana besar, lalu disebut bahwa Islam tak konsisten. Islam agama yang mengajarkan nafsu, Islam yang mengajarkan pedofilia, menyusahkan atau menyiksa anak kecil. Tidak, Islam tak macam itu. Nanti diajarkan bahwa kalau istri kalian tak patuh, pisah ranjang, tak juga patuh, pukul dia. Lalu dianggap Islam mengajarkan KDRT. Padahal dia tak paham. Yang disuruh pukul oleh syariat itu, pukulnya bukan pukul menghajar, pukulnya untuk memukul mental. Sehingga kalau dijelaskan dalam tafsir, ambillah kayu, kayu itu sebesar kayu arak. Kayu arak yang biasa kita gunakan untuk bersiwak. Terbayang kayu arak itu besarnya? Kecil, tak sakit badannya itu. Maka Nabi mengajarkan kalau memukul jangan pukul wajah, kalau memukul jangan sampai mubarrah, yang melukai, yang menyakitkan. Karena Nabi tidak sedang menyuruh umatnya menyiksa istrinya. Nabi sedang mengajarkan orang, kadang-kadang diajarkan dengan kata-kata tak mampu, dia tak tangkap. Diajari dengan sikap, dia tak juga merasa. Maka kadang-kadang perlu dengan pukulan yang menyebabkan dia terpukul mental dia. Tapi kalau orang orientalis dijadikannya bahan, Islam mengajarkan KDRT. Ibu-ibu mau dipukul suami ibu? Tak ada agama yang mengajarkan suami memukul istri, suami menyakiti istri, suami menghajar istri. Tapi agama mengajarkan suami adalah pelengkap daripada istri, istri pelengkap dari suami. Sehingga Quran membahasakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan-perempuan istri kalian itu penutup untuk kalian, dan kalian penutup untuk mereka. Sehingga segala kekurangan masing-masing tertutup oleh pasangan hidup masing-masing, bukan untuk menyiksa. Maka kembali pada hadis ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi melarang jangan kalian puasa wisal, jangan disambung terus puasa siang malam, tak kuat kalian. Jangan tiru aku ini diberikan keistimewaan oleh Allah, aku ini punya kemampuan yang kalian tak mampu, jangan buat. Muttafaqun alaihi, hadis ini hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Maknahu, Imam Nawawi membuat sedikit penjelasan agar kita kalau mencari maknanya nanti paham. Yaj'alu fi quwwati man akala wa syarib. Makna bahwa Nabi dikasih makan dan minum oleh Allah, zikir beliau sama kekuatannya seperti orang yang makan dan minum. Artinya kita makan minum, Nabi tak makan minum, hanya berzikir saja. Sama kekuatan yang kita dapat dengan kekuatan yang didapat Nabi dengan berzikir beliau. Kita tak mampu macam itu, Nabi bisa, karunia dari Allah. Hadis 231. Wa bihi ilaqal. Wa an Abi Qatadah, diriwayatkan dari jalur sahabat Abu Qatadah, Al-Harith bin Rib'i, Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha sahabat Nabi. Bapak Ibu rahmati Allah, ajaran ahlu sunnah setiap menyebut nama sahabat dianjurkan membaca radhiyallahu anhu, doakan semoga Allah ridha dengan para sahabat. Ini ciri ahlu sunnah. Ahlu sunnah mencintai ahlul bait, mencintai sahabat Rasul. Tidak ada ajaran kita melaknat sahabat Rasul. Tidak ada ajaran kita melaknat sebagian ahlul bait. Semua ahlul bait dicintai, semua sahabat Nabi dicintai. Ajaran ahlus sunnah. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inni la aqumu ila shalah
wa uridu an utawwila fiha. Saya benar-benar dalam kondisi ingin salat, dan ketika salat itu beliau jadi imam nih, utawwila fiha, ingin salat itu lama, panjang bacaannya. Setelah waladhdallin amin, baca ayatnya panjang, baca surat Baqarah, baca surat Ali Imran, baca surat An-Nisa, Al-Maidah. Nabi pengen panjang macam itu. Sama lakukan sahabat Mu'adz, jadi imam, panjang bacaannya. Sahabat mengeluh, Nabi, Mu'adz semalam jadi imam, solat itu panjang betul bacaannya. Nabi tegur Mu'adz, Mu'adz, betulkah engkau semalam solat, lalu ketika solat engkau baca panjang-panjang? Betul Nabi. Afattanun anta ya Mu'adz. Nabi ingatkan, Nabi tanya, apakah engkau ingin menjadi sebab fitnah di tengah umat ini wahai Mu'adz? Nabi tanya itu karena sahabat Mu'adz ini ilmunya paling dalam, khusyuknya paling hebat, kuat ibadahnya paling prima. Nabi tak ingin dengan ilmu dia yang luas, dengan khusyuknya yang hebat, dengan kemampuan luar biasa dalam agama, orang semua dibawa macam dia, dibuat orang sehebat dia, sehingga orang-orang yang lemah dalam beragama tak kuat menjalankan agama, lalu mereka meninggalkan agama, murtad lagi, dan yang sudah hijrah tak mau lagi beragama. Maka Nabi SAW mengingatkan, mudahkan wahai Mu'adz, beri kabar gembira wahai Mu'adz, jangan beratkan umat. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah, agama sekali lagi bukan ikut perasaan. Maka siapapun di antara kita yang ahli dalam agama, siapapun yang kuat dalam pergerakan, siapapun yang kuat dalam melaksanakan agama dalam semua dimensinya, jangan bawa orang macam diri kita, tapi khatibun nas biqadri uqulihim, sampaikan kepada orang agama ini sebatas kemampuan mereka bisa memahami agama. Nazzilun nas manazilahum, tempatkan orang, posisikan orang sesuai posisi mereka masing-masing. Jadi jangan bawa orang ideal macam kita semua. Tak semua orang siap macam itu. Ada orang siap agama itu sangat ekstrim, ada yang tidak. Apalagi semua umat dibawa untuk ekstrim macam kita, tak boleh. Maka kata Nabi, saya pengen sholat, sholat itu ingin saya panjangkan. Nabi ingin sholat itu lama, berdirinya lama. Fa asma'u buka as-sabi, tapi ketika saya sholat terdengar tangisan bayi, ada anak yang merengek di belakang. Kan kadang-kadang ibu-ibu ingin mengaji, anak kecil tak bisa ditinggalkan. Cobalah bawa anak kecil nih saat pengajian, kadang dia menangis. Ibu-ibu ingin ikut sholat jamaah, di rumah tak ada yang mengasuh, dibawa anak. Ketika dibawa rupanya merengek, sebentar dia diam, tapi kalau lama merengek. Waktu itu terdengar oleh Nabi, fa asma'u buka as-sabi, saya dengar bayi nangis. Pak, Bu, yang nangis ini bukan orang dewasa, bayi yang belum bisa apa-apa, yang masih dalam gendongan. Tapi dalam Islam diajarkan setiap orang punya hak yang mesti dihormati. Bukan hanya orang berilmu, bukan hanya orang beramal, bayi yang belum tahu apa-apa, bahkan bayi yang baru lahir sekalipun dia punya hak. Menangis dia patut untuk disayangi maknya. Fa'atajawwaza, maka ketika mendengar bayi menangis, saya urungkan niat sehingga saya tak jadi memanjangkan solat, saya persingkat solat tadi. Fa'atajawwaza fi salati, saya singkatkan solat saya, tak jadi saya panjangkan. Karahiyata an asyuqqa ala ummi, saya tak pengen uminya, mak daripada bayi tadi merasa berat, merasa susah, dia risau dalam solatnya, sehingga mak tadi memang bisa solat, cuma hatinya tak dalam solat.
Dia tak khusyuk dalam salat. Kenapa? Pikiran kepada anak yang terus menangis. Betul, Bu? Kalau dengar anak menangis, ibu langsung risau. Lebih penting kejar anak daripada yang lain. Betul, Bu? Jangankan ibu-ibu, saya, bapak-bapak, dengar anak menangis langsung cari suara dia. Di mana dia menangis? Kenapa dia menangis? Kok bisa menangis? Apa sebabnya? Kita usahakan jangan sampai menangis. Bila bisa peluk, peluk. Bila bisa dikasih obat, obati sesegera mungkin. Begitu sayang bapak dengan anak, apalagi mak dengan anak. Betul, Bu? Nabi paham betul bahwa mak kalau dengar anak menangis, pikirannya akan langsung pada anaknya. Tak akan khusyuk dalam salat, tak akan bisa lanjut salat dengan tenang. Maka Nabi tak ingin bayi ini merasa dia ditinggalkan mak dia, tak disayang oleh mak dia, terekam dalam pikirannya sampai besar dia mengatakan, salat membuat aku jauh dari makku. Salat membuat aku tak disayang oleh mak aku. Berfikiran negatif. Nabi tak ingin dalam pikiran mak tadi hanya anaknya hilang daripada solat, sehingga meskipun dia solat tak khusyuk dalam solat. Nabi perhatikan keduanya, sehingga mak tetap solat. Setelah solat segera diurus bayinya, solatnya khusyuk, anak pun terurus. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sangat halus. Nabi mengajarkan sangat-sangat detail bagaimana sayang dengan yang lain. Bayangkan bayi solat, solatnya bukan ecek-ecek, ibadah terbaik seorang hamba kepada Allah, solat. Ibadah paling sempurna seorang umat Rasulullah, solat. Tapi ibadah terbaik paripurna itu bisa ditoleransi demi anak yang sedang menangis. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan mudah mengorbankan manusia demi nafsu syahwat kita. Nabi justru mengajarkan, sayanglah dengan anakmu, sayanglah dengan keluargamu, sayanglah dengan umat Islam, meskipun engkau dalam solat dan solat itu pun dikorbankan demi sayang. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, para penuntut ilmu, setiap mereka mulai belajar dengan seorang syekh, diajarkan al-musalsal bil mahabbah. Hadis musalsal yang diterima seorang murid pertama kali di gurunya, dan gurunya pertama kali menerima dari gurunya, gurunya lagi pertama kali menerima dari gurunya. Hadis yang diajarkan adalah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, atau yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk Allah yang di bumi, makhluk Allah yang di langit akan sayang dengan kalian. Mengajarkan kepada ahli ilmu, ketika kalian belajar, jadikan ilmu kalian sebagai sebab mahabbah kepada umat Rasulullah. Jangan sampai ilmu kalian justru menyusahkan umat. Jangan sampai ilmu kalian justru jadi fitnah bagi umat. Jangan sampai ilmu kalian untuk gagah-gagahan kalian puas, tapi umat susah oleh kalian. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hari Kamis dan Rabu kemarin ke Besilang menikah salah seorang sahabat kami yang beliau studi di Maroko, sehingga dekat dengan Tuan Guru, dekat juga dengan saya. Saat menikah maka hadirlah guru dari Maroko, hadir guru dari Makkah. Setelah membaca Sahih Muslim, majlis sama Sahih Muslim dari awal sampai akhir, semua hadis 7 ribuan Sahih Muslim dibaca di pesantren Nurul Azhar. Selesai itu dalam 8 hari, kami berangkat ke Medan, ke Besilang, menikahkan salah seorang dari kawan kami. Di majlis akad itu, karena syekh itu hadir dan beliau akan diminta menyampaikan tausiah, menjadi saksi dalam pernikahan, karena yang menikah itu seorang penuntut ilmu, dia buat rundown acara. Yang pertama adalah hadis al-musalsal bil awwaliyah, hadis musalsal yang pertama diajarkan seorang guru kepada muridnya. Sehingga kedua syekh tadi mengajarkan hadis musalsal kepada semua orang yang hadir di majlis itu.
Begitu Islam mengajarkan. Hadis pertama yang dipelajari penuntut ilmu, hadis mahabbah, cinta. Bukan hadis tentang bagaimana khusyuk solat setiap orang, bagaimana bisa solat malam, bagaimana zikir tak tidur-tidur, tapi mahabbah. Ini bagian daripada mahabbah itu. Karahiyata an asyukka ala ummi, jelas alasan Nabi. Saya khawatir mak daripada bayi tadi merasa risau, gelisah, tak tenang hatinya selama solat. Kalau Nabi memikirkan solat beliau, bisa niat awal. Mak tadi, itu urusan kau, salah kau, kenapa anak tadi kau biarkan menangis? Kan bisa kasih pada yang lain dulu, bisa kasih makan dulu, susukan dulu sebelum solat. Bisa Nabi berfikir macam itu. Tapi Nabi tak ingin menyusahkan umat, tak ingin memberatkan umat. Maka Nabi yang mengalah, solat yang diniatkan panjang, bacaannya banyak, dipersingkat oleh Nabi. Bapak Ibu, baca Quran itu dalam solat adalah pahalanya lebih besar dibanding luar solat. Maka para ulama, kalau malam bulan Ramadan, mereka upayakan dalam solat itu sebanyak-banyaknya baca Quran. Sehingga di masjid-masjid kita dibuat kalau Ramadan satu malam satu juz. Kalau sudah 10 terakhir dibuat qiyamul lail, tahajud satu malam satu juz jalan, yang malam hari kadang 3 juz satu malam, sehingga 10 hari iktikaf, khatam khusus iktikaf dan khatam khusus tarawih. Itu ada yang buat macam itu. Kenapa? Ingin baca Quran sebanyak-banyaknya dalam sholat. Nabi juga pengen macam itu, tapi sayang dengan umat, Nabi persingkat bacaannya. Maka Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang bisa toleransi dalam beragama ini, berikanlah keringanan. Jangan menyusahkan umat. Ustaz, saya mau bayar zakat, tapi saya Ustaz tak bisa keluar rumah ngasuh anak, saya terikat pekerjaan. Sementara kalau tak saya bayarkan sekarang, habis waktu bayar zakat, boleh saya transfer Ustaz? Oh enggak boleh, mesti ke rumah. Kalau enggak salaman enggak sah zakat kita. Jangan diberatkan, cukup transfer, utus utusan dia, antarkan zakat. Ustaz, saya ingin ikut sholat jamaah, tapi kalau ikut qobliyah dan ba'diyah saya tak kuat. Kenapa? Saya mengurus anak, kedai saya di tempat ramai. Pernah kejadian, kalau saya tak segera pulang, rumah saya dibobol orang, kedai saya diambil orang. Kejarkanlah jamaah, sholat sunnah buat di kedai, jangan paksakan di masjid. Jadi Bapak Ibu terhormat Allah Subhanahu wa taala, agama menginginkan keringanan, nafsu kita sering menyusahkan. Bukan agama menyusahkan, nafsu kita. Maka siapapun yang ahli ilmu, siapapun yang punya ilmu yang banyak dalam beragama, jangan jadikan menyusahkan umat Nabi Muhammad, jadikanlah untuk memudahkan. Justru ilmu ini dipelajari untuk bagaimana beragama seoptimal yang bisa kita buat. Setelah tak bisa optimal, turunkan standarnya. Jadi ilmu agama bukan untuk menyusahkan, melaksanakan agama bukan untuk menyusahkan. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Hadisnya secara tak langsung mengajarkan pada kita bahwa ibu itu sangat sayang kepada anak. Tak ada ibu yang tak sayang pada anak. Sehingga ketika kita ingat kisah Masyittah itu hampir saja berubah pikiran. Dia akan ikut Fir'aun ketika anaknya akan dibakar hidup-hidup. Suaminya dibakar hidup-hidup, dia tak berubah pikiran. Tapi ketika anaknya akan dibakar hidup-hidup, hampir berubah pikiran. Begitu sayangnya seorang ibu dengan anak. Dan perlu diketahui, Allah lebih sayang kepada kita dibanding seorang ibu sayang dengan anaknya. Maka siapapun yang berdosa, jangan pernah pesimis, segera taubat. Siapapun yang selama ini merasa dirinya lewat batas, jauh dari agama, segera balik. Allah sayang dengan kita. Allah terima taubat setiap orang. Yang berdosa siang hari, taubat malam hari, Allah terima. Yang berdosa malam hari, taubat siang hari, Allah terima. Kapanpun taubat, Allah terima. Maka siapapun kita, apapun kegiatan kita, apapun profesi kita, merasa salah, merasa lewat batas, merasa offside, baliklah ke pangkal jalan.
Allah terima kita. Dalam keadaan berdosa, bergelimang dosa aja Allah terima, apalagi dalam keadaan taat. Di akhirat nanti bahkan kata Nabi, wajib syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, pertolonganku pasti untuk umatku yang berdosa besar. Bayangkan, berdosa besar saja dapat syafaat, apalagi yang berdosa kecil, apalagi yang cuma remang-remang apakah dosa atau tidak. Sehingga umat Nabi Muhammad jangan pernah pesimis, tetap optimis. Tapi jangan pula gara-gara ini berpikiran dah berdosa aja lah dulu. Jangan gara-gara itu. Tapi yang sudah terlanjur berdosa, yang selama ini melaksanakan agama kemudian merasa susah, merasa berat, kemudian merasa diri offside, baliklah pangkal jalan. Allah sayang dengan kita. Cukup satu hadis lagi. 6.10. Kita sholat isyraq jam berapa? 6.28. Takut saya baca satu lagi terlalu panjang. Kita baca tanya jawab dari pertanyaan yang masuk saja. Baik.